Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Abdullah Fuad. Pak Fuad akan memberikan pembelajaran matematika tentang kaidah pencacahan. Pertama, marilah kita mempelajari pengertian kaidah pencacahan atau counting slot. Kaidah pencacahan atau counting slot adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Kaidah pencacahan terdiri atas 1. A. Pengisian tempat atau kotak yang tersedia, filling slot. Yang kedua, B. Permutasi. Yang ketiga, C. Kombinasi. Kaidah pencacahan yang pertama yaitu pengisian tempat yang tersedia, filling slot. Apabila suatu peristiwa pertama dapat dikerjakan dengan K1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dikerjakan dengan K2 yang berbeda, dan seterusnya sampai peristiwa ke N. Maka banyaknya cara yang berbeda dapat dari semua peristiwa tersebut adalah K, di mana K sama dengan K1 kali K2 kali K3 dan seterusnya sampai dengan Kn. K sering disebut dengan istilah banyaknya tempat yang tersedia dengan aturan perkalian atau kaidah perkalian. Untuk menentukan banyaknya tempat yang tersedia bisa menggunakan 1. Tabel silang, 2. Diagram pohon, 3. Pasangan berurutan, 4. Kotak isian. Contoh nomor 1. Misalkan ada 2 celana berwarna hitam dan biru serta 4 baju berwarna kuning, merah, putih, dan ungu. Ada berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk? Penyelesaian yang pertama, Pak Fuad memakai tabel silang. Perhatikan tabel silang ini. Untuk yang kolom menunjukkan warna celana hitam, H, biru, B. Sedangkan untuk lajur warna baju kuning, K, merah, M, putih, P, ungu, U. Kita pasangkan warna celana dan warna baju. Hitam dipasangkan dengan kuning menjadi HK. Hitam dipasangkan dengan merah menjadi HM. Hitam dipasangkan dengan putih menjadi HP. Hitam dipasangkan dengan ungu menjadi HU. Demikian juga untuk yang celana biru, kita pasangkan dengan kuning menjadi BK, biru kita pasangkan dengan merah BM, dan seterusnya. Dari pasangan ini terdapat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pasangan warna celana dan baju yang berbeda. Ini penyelesaian ini pakai tabel silang. Penyelesaian kedua dengan diagram pohon. Diagram pohon itu ada cabang dan ranting. Untuk cabangnya kita pakai warna celana, sedangkan rantingnya warna baju. Warna celana hitam, biru. Sekarang ranting-rantingnya untuk warna baju kuning, merah, putih, ungu. Hitam kita pasangkan dengan kuning, HK.
Hitam kita pasangkan dengan merah HM, hitam kita pasangkan dengan putih HP, dan seterusnya. Demikian juga biru kita pasangkan dengan kuning menjadi BK, biru kita pasangkan dengan merah menjadi BM, biru kita pasangkan dengan putih menjadi BP, dan seterusnya. Di sini kita hitung anak-anak untuk diagram pohon. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 pasangan antara warna celana dan warna baju, pasangan warna celana dan baju yang berbeda. Jadi banyaknya pasangan adalah 8 pasangan yang berbeda. Yang ketiga, dengan pasangan terurut. Misal, himpunan warna celana dinyatakan dengan A besar sama dengan H, B, hitam, biru. Dan himpunan warna baju dinyatakan dengan B besar, K, M, P, O, kuning, merah, putih, dan ungu. Himpunan pasangan terurut dari himpunan A dan himpunan B dapat ditulis sebagai berikut. H kita pasangkan dengan K menjadi HK. H kita pasangkan dengan M menjadi HM. H kita pasangkan dengan P menjadi HP. H kita pasangkan dengan O menjadi HO. Demikian juga dengan B biru kita pasangkan dengan kuning K menjadi BK. Biru dengan M menjadi BM, dan seterusnya sampai ungu. Di sini kita tulis 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyaknya unsur himpunan pasangan terurut yang berbeda, ada 8 pasangan yang berbeda. Dengan kotak isian, yang terakhir kita pakai dengan kotak isian. Di sini ada 2 peristiwa, memakai celana dan memakai baju, sehingga kita buat 2 kotak. Kotak pertama yaitu memakai celana, kotak kedua memakai baju. Untuk celana sebanyak 2, berarti mungkin memakai celana hitam, mungkin memakai celana biru, sebanyak 2 kemungkinan. Untuk warna baju yang dipakai mungkin kuning, mungkin putih, mungkin merah, dan mungkin ungu, sebanyak 4 kemungkinan. Sehingga banyaknya pasangan warna celana dan warna baju itu sama dengan 2 kali 4, sama dengan 8 pasangan yang berbeda. Ini pakai kotak isian. Perhatikan anak-anak, untuk contoh yang nomor 2, misalkan dari Surabaya ke Mojokerto ada 3 jalan, dan dari Mojokerto ke Jombang ada 4 jalan. Tentukan A. Berapa banyak jalan yang mungkin dapat ditempuh untuk bepergian dari Surabaya ke Jombang melalui Mojokerto. B. Berapa banyak jalan yang mungkin dapat ditempuh pergi dari Surabaya ke Jombang dan kembali lagi ke Surabaya melalui Mojokerto tidak menggunakan rute yang sama. C. Berapa banyak jalan yang mungkin dapat ditempuh pergi dari Surabaya ke Jombang dan kembali ke Surabaya melalui Mojokerto boleh menggunakan rute yang sama. Marilah kita jawab anak-anak. Untuk menjawab, Pak Fuad pakai kotak isian. Jawab yang A. Jadi untuk pergi ke Surabaya ke Jombang itu melalui Mojokerto, maka banyak perjalanannya ada 2, Surabaya Mojokerto, Jombang, sehingga Pak Fuad
memakai 2 kotak. Kotak pertama ini dari Surabaya ke Mojokerto. Kotak kedua Mojokerto ke Jombang. Nah, sekarang kita isi Surabaya ke Mojokerto. Berapa yang mungkin yang dapat jalan yang dapat ditempuh? Ada 3 jalan yang mungkin. Sedangkan Mojokerto ke Jombang ada berapa jalan yang mungkin ditempuh? 4. Maka banyaknya adalah 3 kali 4 sama dengan 12 jalan yang berbeda. Nah, ini untuk jawaban yang A. Sekarang jawaban yang B. Untuk menjawab yang B, kita pakai 4 kotak isian. Kotak yang pertama pergi dari Surabaya ke Mojokerto. Kotak kedua Mojokerto ke Jombang. Nah, sekarang kotak yang ketiga dan 4 ini adalah pulangnya dari Jombang menuju Mojokerto. Kotak terakhir Mojokerto ke Surabaya. Nah, kita isi. Untuk dari Surabaya ke Mojokerto, jalannya mungkin sebanyak yang ditempuh mungkin sebanyak 3 jalan. Untuk Mojokerto ke Jombang, jalan yang mungkin ditempuh ada 4. Sekarang Jombang, pulangnya Jombang ke Mojokerto. Karena tidak boleh memakai jalur yang sama, tadi sudah menggunakan salah satu dari 4 jalur, sehingga jalur Jombang Mojokerto tinggal 4 dikurangi 1 menjadi 3. Juga demikian untuk Mojokerto ke Surabaya. Karena Mojokerto Surabaya ada 3 jalur yang sudah dilalui 1, sehingga tinggal 2. 3 kurang 2, 3 kurang 1, 2. Maka banyaknya adalah 3 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 3 kali 4 12, 12 kali 3 36, 36 kali 2 72. Jalan yang berbeda. Nah, ini untuk yang B. Sekarang untuk jawaban yang C, sama namun boleh memakai rute yang sama dari pergi sampai pulang. Ini ada 4 kotak. 4 kotak pertama mengisi dari Surabaya ke Mojokerto. Kotak kedua Mojokerto ke Jombang. Kotak ketiga Jombang ke Mojokerto. Kotak keempat Mojokerto ke Surabaya kembalinya. Untuk pertama Surabaya menuju Mojokerto, ini ada 3 jalur yang mungkin ditempuh, ada 3. Mojokerto ke Jombang ada 4 jalan yang mungkin ditempuh, 4. Sekarang pulangnya Jombang ke Mojokerto, karena boleh dilalui lagi, maka jalannya tetap menjadi 4 yang mungkin. Mojokerto Surabaya boleh dilalui lagi, maka ada 3 yang mungkin. Maka banyaknya adalah 3 kali 4 dikali 4 dikali 3 sama dengan 3 kali 2, 3 kali 4 12, 4 kali 3 12, 12 kali 12 100,
44 jalan yang berbeda. Nah, contoh 3, dari 5 buah angka 0, 1, 2, 3, dan 4 hendak disusun suatu bilangan yang terdiri atas 4 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun apabila angka-angka itu tidak boleh berulang? Jawab. Di situ disajikan 5 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk mengisi bilangan akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka. Maka kita buat 4 kotak. 4 kotak. Kotak pertama ini mengisi ribuan. Untuk kotak kedua mengisi ratusan. Untuk yang kotak ketiga mengisi puluhan. Yang terakhir kotak keempat adalah mengisi satuan. Untuk mengisi ribuan sekarang disajikan angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk mengisi ribuan, angka ribuan 0 yang pertama tidak boleh. Maka selain 0, maka kita mungkin mengisi angka 1 yaitu 1000, mungkin mengisi angka 2 2000, mungkin mengisi angka 3 3000, mungkin mengisi angka 4. Jadi ribuan ini mungkin terisi oleh 4 angka. Kita tulis 4. Nah, sekarang kita mengisi ratusan. Karena salah satu di antara angka ini sudah mengisi ribuan, kita coret salah satu. Mungkin saya coret 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Saya coret angka 1. Maka maksudnya angka 1 ini sudah dipakai di ribuan. Kita coret. Maka angka yang tertinggal adalah 0, 2, 3, 4, tinggal 4 angka. Untuk ratusan mungkin diisi oleh angka 0, 1000. Mungkin diisi oleh angka 2, 1200. Mungkin diisi angka 3, 1300. Mungkin diisi oleh angka 4, 1400. Jadi ratusan ini angka yang mungkin mengisi ada 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4. Dari angka ini salah satunya sudah mengisi angka ratusan. Maka kita coret salah satu. 0 saya coret. Jadi 0 saya pakai di ratusan. Maka tinggal angka 2, 3, 4 untuk mengisi puluhan. Mungkin diisi oleh angka 2, 1020. Angka 3, 1030. Angka 4 mungkin 1040. Ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3 untuk mengisi puluhan. Nah, salah satu dari angka ini mengisi angka puluhan, maka kita coret salah satu. Tinggal mengisi satuannya, tinggal mungkin angka 3, mungkin angka 4, sebanyak 2. Sehingga banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 yang berbeda tidak boleh berulang sebanyak 4 dikali 4 dikali 3 dikali 2
sebanyak 4 kali 4 16, 16 kali 3 48, 48 kali 2 96. Bilangan yang berbeda. Contoh nomor 4. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan dengan 3 angka dan tidak boleh ada angka yang diulang. Tentukan: A. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? B. Berapa banyak bilangan ganjil yang dapat dibentuk? C. Berapa banyak bilangan yang nilainya kurang dari 500 yang dapat dibentuk? D. Berapa banyak bilangan genap dan lebih besar dari 200 yang dapat dibentuk? Jawab. Yang A. Disajikan angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka, sehingga kita buat 3 kotak. Kotak pertama mengisi angka ratusan. Kotak kedua angka puluhan. Kotak ketiga angka satuan. Jadi bilangan terdiri di angka adalah bilangan ratusan. Untuk mengisi yang pertama ratusan, untuk tidak boleh mengisi angka 0, maka selain 0 diisi oleh mungkin angka 1, 100, mungkin angka 2, 200, mungkin angka 3, 300, mungkin angka 4, 400, mungkin angka 5, 500, mungkin angka 7, 700. Jadi mengisi ratusan, angka yang mungkin mengisi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang mungkin. Sekarang mengisi puluhan. Karena tidak boleh ada angka yang sama atau diulang, sehingga salah satu di antara angka ini mengisi ratusan, maka kita coret salah satu. Kita coret angka 2. Berarti angka 2 digunakan pada ratusan, sehingga tinggal angka 0, 1, 3, 4, 5, 7. Mungkin untuk mengisi puluhan mungkin saya isi angka 0, 200. Mungkin saya isi angka 1, 200 puluhan. Mungkin saya isi angka 3, 230-an. Mungkin angka 4, mungkin angka 5, mungkin angka 7. Jadi untuk mengisi puluhan sebanyak kemungkinan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang mungkin mengisi puluhan. Sekarang mengisi satuan, karena salah satu di antara angka ini mengisi ini, maka salah satu saya coret. Angka 0 saya coret. Maka tinggal angka 1, 3, 4, 5, 7. Jadi angka satuan saya isi angka 1, mungkin angka 1, 201. Mungkin saya isi angka 3, mungkin angka 4, mungkin angka 5, mungkin angka 7. Sehingga untuk satuan ini berapa angka yang mungkin mengisi ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5.
maka banyaknya bilangan yang mungkin menyusun angka bilangan itu adalah 6 dikali 6 dikali 5. 6 kali 5 30, 30 kali 6 180 bilangan yang berbeda untuk menjawab A. Sekarang untuk menjawab B. Mengisi bilangan 3 angka berarti mengisi bilangan ratusan. Kita buat 3 kotak ratusan, puluhan, satuan. Karena disusun bilangan ganjil, maka kita susun dulu adalah bilangan satuannya. Karena ciri-ciri bilangan ganjil adalah letak pada satuan. Kalau satuannya terdiri dari angka ganjil, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Maka mungkin saya isi angka 1, mungkin 3, mungkin 5, mungkin 7. Jadi ada 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan. Nah, setelah itu, karena salah satu di antara ini mengisi satuan, saya coret 1, saya gunakan adalah angka 1, maka saya coret 1. Sekarang kita mengisi ratusan. Untuk mengisi ratusan, bolehkah diisi angka 0? Tidak boleh, karena ratusan itu depannya tidak boleh 0. Saya isi 2, boleh 2. Saya isi 3, boleh. Saya isi dengan 4, boleh. Saya isi dengan 5, boleh. Saya isi dengan 7, boleh. Jadi mengisi ratusan sebanyak angka yang mungkin sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka yang mungkin mengisi ratusan. Karena salah satu di antara angka ini mengisi ratusan, maka saya coret. Salah satu saya pilih 3, angka 3. Nah, sehingga sekarang puluhan. Saya isi 0, boleh. Saya isi 2, boleh. Saya isi 4, boleh. 5, 7. Jadi sebanyak mengisi angka ini sebanyak berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jadi berapa bilangan ganjil yang terbentuk? Adalah sebanyak 5 kali 5 kali 4. 5 kali 5, 25 kali 4, 100 bilangan ganjil. Nah, itu untuk jawaban B. Sekarang jawaban C. Mengisi bilangan terdiri dari 3 angka, kita buat 3 kotak. Di situ ada syaratnya kurang dari 500. Kurang 500. Ratusan, puluhan, satuan. Untuk mengisi ratusan, kalau sisi 0 tidak boleh, kita isi 1, 100 kurang dari 500 mungkin. Kita isi angka 2, 200 kurang dari 500 mungkin. Saya isi 3, 300 kurang dari 500 mungkin. Saya isi 4, 400 mungkin kurang dari 500.
saya isi 5. Nah, 5 berarti sama dengan 500. Tidak boleh mengisi karena syaratnya kurang dari 500, sehingga yang mengisi puluhan mungkin angka 1, 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka yang mungkin. Saya tulis 4. Sekarang salah satu di antara ini mengisi ratusan, maka kita coret. Angka 3 saja yang kita pakai, kita coret. Sekarang tinggal angka-angka yang di sini. Di sini 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 sudah digunakan, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang mungkin untuk mengisi puluhan. Salah satu di antara ini mengisi puluhan, saya coret angka 0. Maka yang ngisi satuan adalah mungkin 1, 2, yang belum itu 4, 5, 7. Jadi yang mengisi mungkin ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sehingga banyaknya bilangan yang terdiri 3 angka kurang dari 500 sebanyak 4 dikali 6 dikali 5. 6 kali 5 30, 30 kali 4 120 bilangan. Kurang dari 500. Nah, untuk yang D coba dikerjakan sendiri sebagai tugas di rumah. Terima kasih.